Direct marketing merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara. Pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan menurut katalog dari Armstrong tahun 1996-53, pemasaran langsung atau direct marketing adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, atau bertemu langsung dengan konsumen agar bisa mendapatkan respons secara langsung. Pertama itu ada cara pemasaran produk, yang dimana cara yang digunakan seperti tatap muka dengan pelanggan, direct email, memanfaatkan platform media sosial, dan lain-lain. Kedua, pemilihan target market. Penjual harus memiliki target market yang jelas agar pemasaran langsung yang dilakukan berhasil. Ketiga, harus dekat dengan target. Dalam pemasaran langsung, produk juga harus mudah diingat dan ditemukan oleh target market. Yang keempat, cara penyampaian informasi. Cara penyampaian informasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pemasaran langsung. Itulah 4 faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung. Yang pertama, itu ada personal selling. Personal selling itu pemasaran langsung yang dilakukan dengan bertatap muka dengan calon pembeli untuk memasarkan produknya. Yang kedua, yaitu media sosial marketing, yaitu dengan pemasaran langsung yang dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya, yaitu menggunakan Instagram atau Facebook ataupun media sosial lainnya. Yang ketiga yaitu telemarketing. Telemarketing adalah pemasaran langsung yang dilakukan itu dengan memanfaatkan media komunikasi suara ataupun telepon untuk melakukan penjualan produknya. Yang keempat yaitu katalog marketing. Katalog marketing adalah pemasaran, yaitu dengan cara mengirimkan katalog kepada target market yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu online marketing. Online marketing adalah penjualan atau pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan media online seperti Google Ads, website, dan platform marketplace, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu direct mail atau pemasaran langsung yang dilakukan dengan menggunakan email, melewati email untuk memasarkan produknya dengan mengirimkan melalui target market yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu TV home shopping, penjualan produk berupa perlengkapan rumah tangga, elektronik, fashion dan kecantikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu kios marketing. Kios marketing adalah pemasaran langsung dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan menyediakan mesin penyedia produk. Pemasaran langsung mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi, di mana penjual bisa memilih cara ataupun waktu yang paling tepat, serta dapat memilih media apa yang akan digunakan atau menurutnya paling cocok untuk menjangkau target marketnya. Adapun manfaat dari penjual yaitu penjual bisa terlebih dahulu melakukan riset atau survei dan menganalisis, kemudian mereka membuat strategi pemasaran yang dinilai akan efektif untuk menjual produk dari jasanya tersebut. Ada juga manfaat bagi konsumen, yaitu konsumen akan lebih praktis dalam menentukan pilihan karena bisa melihat atau mencoba produknya secara langsung. Konsumen juga bisa mencari informasi produk yang ditawarkan lewat berbagai sarana yang ada seperti brosur, katalog, dan lain sebagainya. Konsumen dapat membeli produk tanpa keluar rumah. Selanjutnya yaitu tantangan ke depan. Sekarang perusahaan masih banyak yang kurang menempatkan posisi bauran komunikasi promosi mereka. Nah, seperti pada bagian biaya, iklan, dan promosi penjualan yang menerima kucuran dana terbesar, dan mereka waspada
untuk berusaha mempertahankan anggaran mereka. Nah, yang selanjutnya pada bagian tenaga yang menganggap pemasaran langsung itu sebagai pesaingnya. Contohnya seperti ketika mereka harus melepaskan pelanggan dan prospek kecil menengah pada bagian direct mail dan telemarketing. Selanjutnya yaitu komunikasi. Perusahaan masih kurang menyadari pentingnya memadukan komunikasi, tetapi sejumlah perusahaan sudah menetapkan seorang CCO atau Chief Communication Officer di samping CEO atau Chief Information Officer yang bertujuan untuk menentukan anggaran komunikasi keseluruhan yang tepat dan alokasi dana yang tepat pada masing-masing alat komunikasi. Yang pertama yaitu memaksimalkan targeting. Pemasar harus membatasi dan mengidentifikasi prospek terbaik. Seperti halnya pemasar memiliki basis data konsumen yang memenuhi karakteristik seperti berminat tinggi, mempunyai kemampuan membayar, dan siap untuk membeli. Seorang konsumen yang memberikan keuntungan kepada pemasar yaitu konsumen yang cukup sering membeli dan tidak mengembalikan barang dan membayar tepat waktu. Yang kedua yaitu memaksimalkan media, di mana pemasar harus lebih mencermati berbagai media yang digunakan pesaing lain untuk memasarkan sebuah produk. Tentunya pada saat ini sudah sangat gencar yaitu pemasaran produk melalui TikTok Shop, di mana di TikTok Shop tersebut banyak sekali penggemar yang membeli barang melalui TikTok Shop. Dan tentunya dengan melalui TikTok Shop juga memberikan keuntungan kepada pemasar, seperti halnya menambah laba keuntungan pemasar. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu memaksimalkan akuntabilitas, yang keempat memaksimalkan awareness, dan yang kelima memaksimalkan aktivitas, dan yang keenam yaitu memaksimalkan sinergi. Yang pertama yaitu ada relationship, di mana sebuah pemasar dan konsumen berinteraksi satu sama lain dengan tujuan pemasar untuk mendapatkan emosional kepada konsumen sehingga konsumen mendapatkan rasa puas. Tidak hanya dengan produk yang berkualitas, tentu saja pelayanan yang diberikan pada konsumen tentu saja akan memicu sebuah rasa puas sehingga konsumen mulai loyal untuk membeli produk yang kita jajakan. Yang kedua yaitu sensor experience, yang ketiga imagination, yang keempat atau terakhir yaitu vision, di mana visi tentu penentu sukses dan jangka panjang sebuah merek. Jika kita ingin merek kita dicintai, tidak lagi kita bisa bertumpu hanya pada sebuah awareness atau kemasyhuran. Tentunya kita juga harus memberikan sesuatu yang sesuai dan dengan aspirasi konsumen, tidak hanya kebutuhan. Tentunya sekarang ini konsumen lebih tertarik dengan suatu nilai estetika atau keunikan dari produk tersebut. Tidak hanya kebutuhan yang mereka cari, tetapi juga dari ketertarikan mereka melihat sebuah barang atau produk yang dijajakan.